pakai slides. Ini slides dari pengajaran saya di Vincero Ministry. Tuhan menyuruh saya mengajarkan Train My Army. Kira-kira Januari 2021. Nah, saya sudah mengajar 3 kelas, Vincero Ministries Modul 1, Modul 2, dan Modul 1 di kira-kira 250 orang sudah masuk. Yang Modul 3 lagi dipersiapkan. Jadi, ini saya hanya cuplikan slides di Modul 1, mungkin pengajaran 1 sampai 3 saya gabung-gabungin beberapa aja supaya mendapatkan sedikit pengertian ini apa ya, itu dan sebagainya. Kebetulan topiknya yang Brother Benny bilang ke saya tentang Kingdom Authority, otoritas kerajaan surga. Saya senang sekali karena itu yang saya lakukan setiap hari dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Tapi di bidang pelepasan dan penyembuhan batin. Dan saya introduction saya dulu ya. Jadi ini daftar isi slide saya. Latar belakang saya sendiri fasilitator karena kita hanya bejana saja, yang kerja hanya Roh Kudus. Saya bilang gitu ke murid-murid saya juga. Saya akan kasih satu studi kasus video YouTube, mungkin volumenya dia rada kecil karena pakai YouTube lewat Zoom New screen share, tapi konsepnya kelihatan lah kalau lagi manifest demon-nya dan sebagainya ya. 4 menitan gitu. Jadi bisa kelihatan bahwa praktikal. Dan contoh-contoh penting pelayanan pelepasan di Alkitab akan saya jelaskan. Otoritas kingdom di pelayanan ini sebetulnya apa? Dasarnya apa? Efeknya apa? Dan bisakah orang Kristen lahir baru didemonisasi? Ini pertanyaan dasar yang sangat penting sekali. Karena yang saya layani sudah hampir 1000 sesi, puji Tuhan Yesus, sejak September 2020, 99,5% adalah orang Kristen lahir baru dan yang sangat aktif. Oke. Latar belakang saya sejak 2018 Januari ada pengalaman lapangan biasa dengan tim, dengan pastor saya dan orang-orang lain. Tapi sejak September 2020 tiba-tiba anointing-nya datang sendiri lewat Zoom, bisa pribadi secara Zoom atau secara perorangan langsung. Dan sejak itu saya sudah melayani kira-kira 1000 sesi, 970-an gitu ya. Aset tanggal hari ini jam 6 sore, nanti besok 1971 dan sebagainya. Termasuk pemulihan batin dan beberapa pelepasan massal sesi. Ya, saya backgroundnya bisnis, saya sampai sekarang masih bisnis. Background saya juga teacher, university lecturer di bagian engineering. Jadi saya ada orang bilang gimana rasanya, Tri? Ya kayak Petrus gitu ya, dulunya nelayan, terus sekarang disuruh begini, nggak bisa. Saya nggak ngerti. Dulu saya nelayan, kok sekarang jadinya begini gitu ya. Jadi saya nggak ngerti. Dan itu yang saya rasakan dan saya bingung. Tapi Tuhan bilang, you will do this for the rest of your life. Oke, yaudah, saya siap. 2 Timotius 2 ayat 4. Kalau komandan sudah bilang gitu, saya maju aja. Oke. Local church saya di ministry namanya Narrow Path Ministry, Pastor Robert Clancy. Dia fokusnya di misionaris dan evangelisasi. Saya ikut dia pernah ke Filipina dan beberapa kali ke desa-desa. Di situ tentu ada pelepasan dan sebagainya, cuma tidak sistematik. Jadi asal naik aja dan kita usir dan sebagainya. Saya juga dimentor langsung dari Pastor Mark Chase, dia spesialisasi di bidang pelepasan dari Florida, muridnya Bob Larson, di Invicta Ministries, dan istrinya Pastor Janet Chase. Nah, sertifikasi saya karena saya ingin belajar terus di funding oleh Pastor Robert Clancy dan Narrow Path Ministry juga, ialah Bob Larson punya school, saya lulus 2020, sekolahnya Pastor Mark, Invicta University, saya lulus level 1, level 2 masih berlanjut, dan Bob Larson Advanced Academy Deliverance, lulus Juni 2021, dan Ken Fish, seorang minister Amerika, yang sering ke Australia dan Asia juga, bagian healing dan breaking bondage. Courses-nya tahun ini dan 2001 dan 2022, mungkin dari 2000. Oke, itu background saya kira-kira begitu secara singkat. Nah, langsung aja ke video ya, jadi bisa lihat ya apa yang terjadi di sesi supaya tidak teori aja ya, permisi ya. Langsung ke YouTube saya aja. Oke, kelihatan ya. Mungkin volumenya rada kecil. Jadi ini ada suatu sesi, saya belum pernah kenal sama ibu ini. Dia sisternya dari sorry saya screen share sekali lagi ya supaya kelihatan. Jadi sorry maaf.
Maaf ya. Ya, kelihatan ya? Saya belum mulai nih, belum mulai. Jadi ini saya lagi sesi dengan ibu ini di Kalimantan, dan sister ini sudah agree, setuju untuk di-sharing video ini, cuplikan aja 4 menit, sesi sepenuhnya mungkin 40 menit gitu ya. Dan dia orang Kristen yang sangat aktif dengan suaminya di Kalimantan, tapi ada sesuatu yang rada-rada nggak beres begitu. Jadi saya sudah pernah melayani sisternya dari Sister Linda ini. Sister Linda minta tolong, suaminya dan Sister Linda minta tolong saya layani mereka berdua. Saya bilang oke, saya sudah baca formulirnya. Saya bilang oke, saya pisahin ya, suami sama istri. Suami hari Minggu, istri hari Jumat kalau nggak salah. Jadi istrinya duluan. Dan waktu saya monitor, waktu saya doain dia, tiba-tiba naik suatu demon dan bantainya dari Buddha. Waktu dia dibaptis Buddha, Buddha kan macam-macam ya, Theravada, Mahayana, Maitreya ya. Dia dibaptis oleh bante-bante di umur 6 tahun. Dia jadi Kristen lahir baru mungkin 25-an ya. Dan ini yang terjadi. Nah, dari matanya saya tahu dia kembali ke Lindanya lagi. Itu core-nya, jati diri utama. Nah, mukanya langsung berubah, bukan dia lagi. Nah, ini keluarganya nonton semua nih, suaminya, orang tuanya nonton semua kaget. Wah, kok ini nggak bisa kayak gini gitu kan? Wah, hilang suara ya? Ya, sorry suaranya kecil ya karena YouTube-nya. Jadi saya jelaskan aja sebisa saya, oke? Halo? Halo, denger ya? Dengar, Tri. Ya. Bro. Jadi suaranya YouTube-nya rada kecil kalau di screen share. Jadi saya mau coba jelaskan sebisa saya ya. Oke. Jadi bantainya lagi keluar di perempuan itu. Dia yang baptis. Itu roh apa, Bro? Ini bantainya di depan roh Budanya, ya. Dia seorang bante itu kayak biksu gitu ya, yang baptis dia. Jadi saya lihat botak gitu. Jadi saya lihat oke, ini bantainya. Bantainya mesti minggir dulu, belakangnya ada rohnya. Pasti ada rohnya. Jadi saya bilang oke. Jadi sering roh-roh itu sembunyi di belakang dukun gitu loh, di belakang biksu gitu loh, kayak gitu gitu. Depannya ada kayak sejenis manusianya gitu loh, mesti dikeluarin dulu. Nah, langsung balik lagi ke Linda lagi nih mukanya, ya kan? Dia balik lagi dia. Sayang ada suaranya. Nah, jadi saya bilang sama dia dalam nama Yesus, dengan kuasa dari Yesus, kuasa Roh Kudus, batalkan semua pembaptisan ke Buddha. Jadi kita harus batalkan selagi si core-nya lagi naik, ya. Sayang suaranya. Ritualnya saya batalkan. Semua kutuknya batalkan. Nah, ini yang kita mau belajar, Bro. Gimana Batalkan. ngelepas? Dengan kuasa darah Yesus. Dari diri saya dan masa depan saya. Amin. Ya udah, turun kamu. Yang baptis Bante bener nggak? Botak. Ya udah, rame-rame ya udah. Saya dengan pedang roh Ibrani 4:12. Kamu turun. Bantainya nggak ada kuasa hukum lagi, udah dipatahkan tadi kan. Mukanya langsung berubah. Naik ke atas dalam nama Yesus. Langsung naik kan. Aduh, kenapa itu? Bantainya naik udah. Oh, bantainya naik lagi. Naik lagi. Ya udah ke Yesus. Oh, jadi ya. Lagi. Dan nggak ada kuasa hukum. Aku suruh manusia bertobat supaya gampang. Darah Yesus dan seterusnya.
Capek juga ya, Bro. Iya, terus. Nah, terus itu, Sabar. nah bantainya udah keluar, sekarang ada rohnya kan? Saya bilang sama dia, siap ya sister, ada rohnya di belakang roh Budanya. Umur berapa? Nah, benar, bulan. Selalu cek dulu, kor bukan? Bantai udah keluar, siap-siap ya. Di belakangnya ada rohnya, sembunyi. Tapi sudah dibatalkan kuasa hukum. Aku mau panggil, siap? Langsung naik rohnya, langsung naik. Ini padahal udah bertobat ya? Udah bertobat, udah lama, udah aktif, udah baptis selam, udah basah roh, udah semua. Aduh, kok bisa gitu? Nah, makanya saya jelaskan nanti. Nah, saya tanya sama dia, sama rohnya, kamu punya kuasa hukum nggak? Nggak ada. Udah dibatalkan tadi kan? Bertobat kan? Meninggalkan. Diulang lagi. Kamu ada kuasa hukum tinggal sini nggak? Nggak ada, udah dibatalin. Nah, roh-roh Buddha itu juga banyak penyakit-penyakit kanker. Saya nggak tahu nih perempuan banyak kankernya. Jadi ada di sini, ada di apa, di hidungnya, di semua. Kelihatan panah-panahnya pas lagi di sini. Siapa strongman di sini? Saya biasa nanya gitu. Dia bosnya. Siapa bosnya? Dia di sini. Kamu taruh panah-panah penyakit nggak? Nah, ketahuan kan? Ketahuan. Cabutin panah-panah, cabutin. Aku kelihatan ada panah-panah di kepalanya, ya. Cabutin panahnya. Marah kan mereka, roh Buddha marah kan? Ada panah di sini, Efesus 6:16 gitu. Nah, itu cuplikan saudara-saudari ya. Dan setelah itu diusir dia ke jurang maut. Jadi itu cuma satu cuplikan. Saya dapat izin, masih banyak lagi ya. 900 lebih. Nah, jadi sejak itu baru suaminya bilang sama dia bilang, Pak Setri, saya itu kena kanker saya sembuh dari kemarin. Oh ya, puji Tuhan, saya bilang. Ya kalau dia diikat di belum ke jurang maut sama panahnya ya sembuh gitu. Terus studi kasus, oke? Masih banyak yang minggu lalu ada yang ke perdukunan, saya ketemu Nyi Roro Kidul, ketemu Lucifer, Indonesia perdukunnya level tinggi semua. Dan lainnya juga dari Filipina, dari India dan sebagainya ya, Kuwait, London, Afrika, lain-lain. Oke. Lain ya, setannya lain-lain ya. Lain-lain. Manado itu ya, Manado yang berat, Manado juga berat. Kalimantan malah nggak terlalu. Oke. Contoh-contoh. Jadi saya kembali lagi ke slides. Tadi cuma hanya studi kasus video. Ya. Nanti pertanyaannya di belakang ya mungkin ya. Ya. Saya tunjukkan contoh-contoh penting pelayanan pelepasan di Alkitab, mungkin sudah pada tahu ya. Jadi di Injil Matius, Markus, dan Lukas, yaitu Injil sinoptis, pelepasan itu disebutkan di 25 ke 44% pasal-pasal Injil sinoptik, yaitu sangat sering. Di Matius pertama disebutkan di Matius 4:24, Yesus melayani pelepasan ya. Terus perintah Yesus ke murid-muridnya juga Matius 10 ayat 1 sangat jelas. Pertama juga, oke, gunakan nih autoritasmu untuk sembuhkan orang, usir setan dan sebagainya. 7 dari 28 pasal di Matius atau 25% termasuk referensi tentang pengusiran roh jahat, termasuk pasal 4, 8, 9, 10, 12, 15, 17. Jadi 25%. Di Markus malah lebih banyak. Di Markus pertama disebut di Markus pasal 1 ayat 39, dan perintah Yesus ke murid-muridnya juga waktu diutus, Markus 6 ayat 7 untuk mengusir setan dan sebagainya. Dan 7 dari 16 pasal kerajaan Tuhan ya, otoritas kerajaan Tuhan ya, termasuk 44%, berarti kan 7 dari 16 kan 44%, termasuk referensi ke pengusiran roh jahat, termasuk pasal-pasal 1, 3, 5, 6, 7, 9, dan 16, yaitu amanat agung. 44% ya, 25 sampai 40% tuh sinoptik. Di Lukas disebutkan di Lukas 4:41 pertama kali. Dan perintah Yesus ke murid-muridnya Lukas 6:19 untuk dan 8 dari 24 pasal di Lukas, yaitu 33% termasuk referensi pengusiran roh jahat. Jadi pelayanan ini disebutkan di 25 sampai 44% pasal-pasal Injil sinoptik dan sangat sering.
Yohanes di kitabnya tidak segitu ngomong, kecuali dia pernah ngomong Maria Magdalena pernah dilepaskan dari 7 roh jahat, ya. Dan di surat-surat Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes dan sebagainya disebutkan juga sering tentang pelepasan roh jahat dan juga Wahyu tentunya, Yohanes kan. Tapi di Kisah Para Rasul, yaitu yang tulis juga Lukas, dikisahkan juga berkali-kali tentang pelayanan ini, yaitu Petrus sendiri di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 15 sampai 16 menceritakan bagaimana bahkan bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Disitulah otoritas kerajaan surga, ya, dan mereka semua disembuhkan dari bayangan aja, ya. Filipus di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 7 menceritakan bagaimana Filipus di Samaria mengeluarkan roh-roh jahat dari orang-orang Samaria, dari penginjilan dan sebagainya. Paulus sendiri di Kisah Para Rasul 16 ayat 18, lumayan terkenal ayat ini, dia mengeluarkan roh jahat dari perempuan budak yang bisa meramal, divination di Filipi. Dan Paulus sendiri juga pasal 19 dengan sapu tangannya yang dipakai Paulus bisa keluar roh jahat. Jadi memang sangat sering di Perjanjian Baru diutarakan hal ini, pelayanan ini. Nah, pelayanan pelepasan dalam nama Yesus adalah mukjizat, dan Yesus melarang murid-muridnya untuk stop mukjizat ini, biarpun dilakukan orang lain atau gereja lain atau ajaran sedikit lain. Contohnya di Markus 9 ayat 38-40, kata Yohanes pada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita, bukan kita loh. Yesus mengusir setan." Yohanes yang bilang nih, "Demi namamu." Lalu kami cegah orang itu, karena dia bukan pengikut kita. Tapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat," karena pengusiran pelayanan pelepasan adalah sebuah mukjizat, "demi namaku," yaitu nama Yesus, "dapat seketika itu juga mengumpat aku," Yesus bilang. "Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Haleluya. Oke. Jadi Yesus biasanya waktu itu marah sekali ketika pelayanan pelepasan dianggap sesat atau dari setan. Ini kalian mungkin tahu ya, di Matius 12, sorry tulisannya kecil jadi saya nggak cepet aja. Kemudian dibawa Yesus ke seorang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Jadi kalau kerasukan setan bisa menyebabkan penyakit fisik dan juga penyakit mental. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu berkata-kata dan melihat. Jadi penyakit juga bisa disembuhkan lewat pelepasan. Maka takjublah sekalian orang banyak itu dan katanya, "Iya, ini agaknya anak Daud, yaitu Mesias." Tapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, si Yesus mengusir setan." Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga, kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, kata Yesus, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikut mengusirnya? Pada nggak bisa kan mereka. Sebab itu mereka lah yang jadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan Tuhan sudah datang. Kuasa Roh Kudus ya. Jadi sebab itu Yesus berkata, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang kerjaan Roh Kudus, termasuk pelepasan, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi Yesus marah ketika pelayanan pelepasan ini dianggap sesat atau dari setan. Oke, ini mungkin kisah yang sudah terkenal, jadi saya cepat aja. Contoh-contoh saya kasih dua ya. Satu, pelepasan anak perempuan seorang ibu dari Siro Finisia. Ya, ini ada gambarnya, saya kasih ada referensinya di gambarnya. Markus 7:24, Matius 15:21-28. Jadi ceritanya itu ialah pelayanan pelepasan buat anak ibu itu. Ibu itu datang dari jauh-jauh, ya. Banyak pelajaran yang penting dari kisah ini. Jadi saya summarize saja kisah ini. Jadi ibu ini datang dari jauh ke Yesus. "Tolong, son of David, tolong anakku kerasukan setan, tolong bantu aku." Sama Yesus didiamin. "Tolong Yesus, tolong." Sama Yesus didiamin. Terus Yesus bilang begini, "Saya dikirim cuma buat hamba ini apa? Untuk domba-domba Israel yang hilang." Maksudnya bukan buat ibu dari Siro Finisia ini, kan dia dari luar Israel ya. Tapi ibu ini gigih, "Tolong anak saya kerasukan, bantu saya Tuhan." Terus Yesus bilang begini, "Tidak pantas makanan children's bread, makanan buat roti buat anak-anak dikasih ke anjing." Ibu ini nggak tersinggung dibilang anjing. Dia bilang, "Ya udah,
Biarpun anjing aja Tuhan, terima makanan dari meja-meja anak-anak. Wah, Yesus bilang, imanmu tinggi. Mulai hari ini anakmu sembuh. Pling gitu ya. Nah, itu ada pelajaran sangat penting dari kisah ini. Satu, bahwa demons bisa ada di anak kecil. Nah, dulu saya nggak ngerti ini kan. Nah, sekarang saya ngerti. Kenapa? Karena ada dari kutuk keturunan yang sudah mendarat. Jadi Amsal 26 ayat 2 itu ada bilang, kutuk yang belum mendarat itu melayang-layang seperti burung pipit. Kalau sudah ada alasan, dia bisa mendarat. Bisa pas lagi di kandungan, kalau mamanya orang tuanya mau anaknya itu perempuan, tapi yang lahir laki, atau mau diaborsi tapi nggak jadi, sebagainya, itu bisa kutuknya mendarat di situ. Nah, cara potongnya gampang, dengan darah Yesus. Nggak susah, didoain dan sebagainya. Nah, kebetulan Ibu, ini dari Siro-Fenisia. Siro-Fenisia itu di atasnya Samaria, mereka suka menyembah dewa namanya Molok, sampai sekarang masih ada. Jadi itu dewa, menyembah dewa-dewi itu ada kutuknya. Jadi kena si anaknya Ibu ini. Pelajaran kedua, sangat normal buat orang tua membawa anak-anak kecil untuk dilepaskan oleh Yesus. Ya, atau murid-murid Yesus. 3, demons bisa dilepaskan dari jarak jauh. Yesus melepaskan anak kecil dari jarak jauh, saya lewat Zoom, Skype ya, juga bisa. Puji Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak ada batas ruang, jarak, dan waktu. Pelajaran keempat, yang paling penting ya, pelayanan pelepasan dipanggil Yesus ialah roti anak-anak. Anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan. Ya, jadi sebetulnya prioritas pelayanan pelepasan itu buat siapa? Buat orang Kristen lahir baru. Karena setelah salib dan Pentakosta, anak Tuhan adalah kita, orang Kristen lahir baru. Makanya saya melayani orang Kristen lahir baru 99,5%. Ya. Dan sebelum Yesus disalibkan, anak Tuhan ialah bangsa Israel. Maka itu waktu Ibu itu datang, dia bukan bangsa Israel, dia bilang, wah, pelayanan pelepasan itu roti anak-anak Tuhan, nggak bisa diberikan ke Anda, gitu dan sebagainya. Ya, jadi pelayanan yang paling penting dipanggil bahasa Inggrisnya the children's bread, pelayanan ini. Yesus memanggil pelayanan ini roti anak-anak, children's bread. Jadi Ibu di kisah ini bukan orang Israel, dia dari Siro-Fenisia, keturunan Kanaan yang banyak penyembahan berhala, pengorbanan perjanjian darah ke dewa-dewa, terutama Molok. Itu sumber kutuk keturunan mereka yang landing ya. Oke, jawaban Ibu ini gigih, rendah hati, dan cemerlang. Dan juga perlu iman. Jadi pelajaran kelima, perlu iman yang kuat dan gigih teguh untuk mendapatkan mukjizat pelayanan pelepasan. Jadi biasanya yang dikirim ke saya dari pendeta-pendeta itu, tolong nih Pastor Tri, tolong didoain yang sudah desperate. Udah nggak bisa kemana-mana, udah nggak bisa keluarin. Akhirnya yaudah, puji Tuhan Yesus ya. Jadi yang benar-benar mau lepas bisa dilakukan. Yang nggak mau, yang nggak willing, nggak mau ya susah. Soalnya nggak ada gunanya ya. Demons itu biasanya juga gigih, ngotot, kuat, bertahan, nggak mau keluar. Ngomongnya selalu apa? Dia milikku, perempuan ini milikku. Aku sudah punya 20 generasi di sini. Aku mau 20 generasi lagi. Begitu. Selalu ngomongnya gitu. Bukan, aku bilang. Kamu nggak mati disalib buat dia. Dia punyanya Bapa dalam nama Yesus. Lepaskan dia, 20 generasi. Berhenti sampai sini. Gitu-gitu. Kita mesti tegas seperti itu dengan otoritas kita sebagai prajurit dan pengacara pengacara kerajaan surga. Demons biasanya tidak akan menyerah begitu aja tanpa diusir. Jadi ada yang bilang kan, oh iya kan pakai lagu-lagu pujian bisa Pak Tri, Pastor Tri bisa nih begini. Nggak bisa kayak si Daud, waktu Raja Saul ada keganggu roh jahat, si Daud main kecapi kan, wah bisa menenangkan, tapi tidak bisa mengusir. Mengusir hanya bisa diusir atau ekbelo bahasa Greeknya, dalam nama Yesus keluar. Ya, jadi banyak demons yang saya panggil NRNC, no rights tapi never challenge demons. NRNC, no rights, tidak ada kuasa hukum, tapi never challenge. Ya, oke. Di pelayanan pelepasan yang sukses perlu kerjasama 3 pihak. Kristus yang sudah pasti mau orang tersebut dibebaskan. 1 Yohanes 3:8b. Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan rencana si jahat. 2, kerjasama dari orang yang deliverance ministernya, DM, ya, dan umatnya sendiri atau PRIM, person receiving ministry yang lagi dilayani, termasuk ibu ini. Iman, kemauan, dan kegigihan harus tinggi. Ya. Oke, cerita ini pelajaran apa lagi? Pelepasan adalah sebuah penyembuhan dan seketika itu juga anak ibu itu sembuh. Jadi pelepasan itu juga sebuah penyembuhan. Banyak sekali yang sembuh dari kanker, psikosis, bulimia nervosa di pengalaman saya ya. Bulimia nervosa, anak bisu sembuh, macam-macam. Saya ada share sama Brother Benny kalau terjadi ya, kesaksian dan sebagainya. Jadi penyakit fisik, penyakit kemandulan juga, dan juga suami istri jadi lebih baik.
restoration, dan terobosan lainnya. Oke. Cerita kedua ya, ini dari orang Gerasa yang dikuasai roh jahat. Injilnya di Markus 5, 1-20 dan Matius 8 dan Lukas 8. Semua terjadi di Injil Sinoptik dicatat. Nah, di ketiga Injil Sinoptik tersebut, saya rada cepat ya, maaf ya, soalnya supaya tanya jawabnya biasanya lebih seru. Sebelum kejadian pelayanan pelepasan ini, Yesus terlebih dahulu dengan murid-muridnya melewati angin dan badai taufan besar. Dan Yesus sedang tidur. Yesus setelah dibangunkan murid-muridnya menghardik angin itu dan badai. Diam, tenang. Dalam nama Yesus. Seketika itu juga angin itu reda dan danau itu teduh. Itu sebelum dia sampai ke Gerasa. Begitu dia sampai Gerasa, gambarnya itu ya di sini ya. Saya ada referensinya di bawah. Banyak pelajaran penting di sini. 1. Roh jahat sering akan mencoba menyetop atau menghambat pelayan pelepasan atau saya mamanya untuk mencapai dia. Jadi pernah ada, tolong Pastor Tri, ini ada adik saya begini dari kecil bisa lihat setan begini. Ya udah, siapin ya schedule-nya Senin Rabu depan gitu. Tolong baca Alkitab, dengerin lagu rohani dan sebagainya kalau bisa melemahkan mereka. Sebelum mulai tiba-tiba wah teleponnya mati, ininya hilang, dia loh ya orang itu. Polisi datang gitu kayak macam-macam. Padahal nggak ada bapaknya. Saya bilang tahan biasa. Mereka selalu merekayasa macam-macam biasa tuh. Jadi untuk menghalangi saya mencapai dia karena ketakutan. Kalau udah ketemu nanti ketakutan dia. Saya nggak mau diusir gitu. Ya udah keluar. Dalam nama Yesus. Nah, jadi itu normal seperti badai itu yang menghalangi Yesus itu menghalangi dia membebaskan si legion di orang ini. Orang ini dibebaskan dari legion. Contohnya, setelah appointment sesi sudah diatur dengan DM, saya mamanya, tiba-tiba signal hilang, mobile phone rusak, mobile phone-nya orang itu ya. Itu sangat normal dan tidak perlu ditakuti. Tiba-tiba hatinya bergejolak, takut. Saya bilang yang takut bukan kamu, tenang. Yang takut bukan Anda, yang takut yang rohnya. Karena mereka akan dibuang ke jurang maut. Yakobus 4 ayat 7, lawan, tunduk pada Tuhan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Pelajaran kedua dari cerita ini. Pelayanan pelepasan bisa menyembuhkan penyakit mental atau psikis. Jadi orang ini sakit mental ya, mainnya tidak right. Di kasus ini penyakit mental orang Gerasa ini akarnya adalah demons. Enggak semua penyakit mental dari demons, enggak semua penyakit fisik dari demon, enggak semua penyakit kanker dari demon, tapi ada yang dari demons. Kalau dari demonsnya harus diusir dulu, baru bisa disembuhkan. Penyakit mental tidak sedikit dan di pengalaman saya psikosis, skizofrenia sudah sembuh. Bulimia nervosa 3 case ya, penyakit yang orang makan terus dimuntahin itu loh. Begitu pelepasan selesai, penyakit mental itu juga sembuh kalau dari demons. Pelajaran ketiga dari cerita ini, ada pelajaran yang sangat penting bahwa di banyak kasus pelepasan roh jahat tidak bisa selesai hanya dengan perintah keluar dalam nama Yesus, nggak bisa. Biarpun berulang-ulang. Nah, pastor saya pernah lakukan dulu di Filipino, saya lihat. Wah, ini satu demon aja sampai dari jam 8 sampai jam 3 nggak keluar. Jadi harus ada tahu kuasa hukumnya apa, harus melemahkan dia gitu loh. Nah, dulu saya juga nggak tahu kan. Nah, dan demons-nya langsung keluar tuh jarang. Di kisah ini contohnya, Yesus sendiri sudah datang, Yesus Tuhan yang sudah datang di dunia. Dia perintahkan demons itu untuk keluar dalam nama Yesus. Itu di antara ayat 8 sampai 9. Tapi demons-nya nggak mau keluar. Langsung Yesus berubah strategi untuk ngajarin kita ya. Yesus bilang langsung ke ayat, dia bilang apa? Interogasi, kamu siapa namanya? Banyak orang bilang ke saya, kan demon suka bohong. Loh, kalau di bawah kuasa Roh Kudus, nggak bisa bohong dia. Dan di sini kan kita ada membedakan roh ya, discernment. Demon itu jawab, saya legion. Karena kita banyak. Jadi kita kadang-kadang perlu, bukan interview ya, interogasi. Cuma ada 4 atau 3 pertanyaan aja untuk mengeluarkan mereka. Yesus sebagai Tuhan sudah tahu nama demons ini, jadi kenapa dia tanya lagi? Dia mengajarkan ke kita murid-muridnya untuk kadang-kadang mencari informasi penting dari demons untuk pengusiran mereka. Kalau sudah dipanggil nama, itu melemah merekanya. Langsung tahu. Misinya apa di sini? Dalam nama Yesus bilang. Dan sebagainya. Banyak pelajaran-pelajaran penting apalagi. Nomor 4. Pelayan pelepasan yaitu DM, pokoknya saya punya kuasa, otoritas. Saya nanti ngomongin otoritas ya, kerajaan surga. Untuk menunjukkan lokasi pengusiran. Praktek terbaik, best practice, usir ke jurang maut. Yaitu Wahyu 20 ayat 1-3. Saya buang ke jurang maut. Di contoh kisah ini, si legion pengen keluar ke babi-babi ya. Saya udah ketemu legion mungkin 20 kali mungkin. Tapi ya saya buang ke jurang maut, nggak usah ke babi-babi. 5. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa demons bisa masuk dalam binatang ya. Contohnya ular di Taman Eden dan juga binatang ini juga bisa. Babi-babi.
Pengajaran 6 dari kisah ini, obsesi dengan kuburan. Orang ini kan tinggal di kuburan ya, atau kematian biasanya ada korelasi kuat dengan demonisasi atau ada demensia. Ya. Dan 7, obsesi dengan self-harm atau melukai badan, fatal atau nggak fatal, atau NSSI itu bahasa psikiatrisnya, yaitu non-suicide self-injury, motong di mana badan sebagainya. Itu biasanya ada korelasi kuat dengan demonisasi, ada demennya. Legion, murder, sebagainya. Oke, pelajaran apa lagi? Obsesi dengan telanjang di umum, seperti orang ini kan telanjang di umum, itu biasanya ada korelasi kuat dengan demonisasi. 9, punya kekuatan supernatural gaib, bisa demon tuh bisa angkat piano tuh, saya ingat tuh satu tangan doang, grand piano loh. Itu tanda-tanda kuat orang tersebut ada demensnya. Ya, kita cuma bilang dalam nama Yesus, taruh. Jadi tapi mesti punya otoritas. Kita mesti ngerti otoritas kita sebagai polisi kerajaan surga. 10. Kejadian ini menciptakan salah satu evangelis massal pertama, yaitu dia kan, orang ini akhirnya disembuhkan, yang on fire, revival. Revival terjadi dari pelepasan, bayangin. Ya. Membuktikan bahwa revival berapi-api diawali dengan mukjizat perlepasan. Markus 5:20, Yesus bilang, pulanglah ke negaramu, Dekapolis, dan bersaksilah. Maka orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis, negara bukan Israel ya, Dekapolis itu Gentile ya, segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi terkesima. Jadi evangelis pertama dibentuk dari, salah satu yang pertama dibentuk dari pelepasan. Amin ya. Oke, kesimpulan dan pertanyaan dari section ini sangat jelas dari seringnya dilakukan oleh Yesus dan pengikutnya di Alkitab. Pelayanan pelepasan ini mujizat sangat penting di pelayanannya mereka sebagai projection ya, bahasa Inggrisnya projection, kekuatan, power, kuasa kerajaan Tuhan, the power ya kan, of the kingdom of God. Karena di 1 Korintus 4:20 dibilang the kingdom of God is not just talk, it's not just words, tapi power ya, ada kuasanya. Roh jahat atau demons bukan alegori atau metafor. Banyak orang zaman sekarang di universitas, saya di universitas juga di bagian engineering, wah, demons itu metafor. No. They're real. Mereka sangat real. Di pelayanan Yesus di Alkitab, murid-muridnya, dan juga sekarang. Mukjizat pelepasan ini merupakan bagian yang penting dari pembuktian kuasa Kristus sebagai Mesias dan Tuhan. Pertanyaan, tetapi mengapa pelayanan pelepasan di gereja-gereja Kristen sekarang sangatlah jarang? Apalagi di Australia, ya kan, di negara-negara bule gitu ya. Bahkan malah diabaikan, dijauhi, ditakuti, dikucilkan. Nah, saya sering dengar nih. Bahkan dibilang sesat. Sesat mungkin Pak Setri, kamu sesat kali ya. Saya tanya sama Tuhan, saya sesat nggak? Tuhan dia nggak tahu saya. Pokoknya saya kerjaan Tuhan. Oleh sebab itu pengajaran ini sangat penting untuk meluruskan, maksudnya yang saya ajarin, miskonsepsi atau kurangnya pengetahuan. Di Hosea 4 ayat 6 Tuhan bilang, umatku, anak-anakku binasa karena kurang pengetahuan tentang pelayanan ini. Dan mempersiapkan orang-orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayanan ini dengan efektif. Oke, tadi contoh, ini hanya scriptural ya, supaya scripture itu jelas. Nah, sekarang kita ngomongin otoritas, kingdom authority, yaitu topik di pengajaran ini, di pelayanan ini. Apakah itu otoritas? Itu adalah sebuah konsep hukum. Hukum. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Tanggung jawab otoritas itu apa? Dan kuasa wewenang buat yang dibawa otoritas dan sebagainya itu harus jelas. Apa maksudnya otoritas itu? Semua otoritas di surga dan di bumi adalah berasal dari Tuhan. Ayatnya di mana, Pastor Tri? Mazmur 135 ayat 6, 2 Tawarik 20 ayat 6. Mungkin saya kasih sebagai PR, bisa cari sendiri ya. Semua otoritas dari Tuhan. Bahkan otoritas dari pemerintah-pemerintah dunia, otoritas sekuler itu juga diberikan dari Tuhan. Roma 13:1, Yohanes 19:11. Tuhan juga punya kedaulatan untuk mencabut otoritas dunia. Daniel 2:21, dia bisa cabut otoritas dunia kalau dia Tuhan mau. Nah, relasi otoritas atau spiritual authority atau relation ya, otoritas itu dapat ditemukan di setiap langkah proses demonisasi dan pelepasannya dari demonisasi. Jadi relasi otoritas sangat penting. Ini saya translasinya tidak tepat ya. Pokoknya spiritual authority ya, itu sangat penting. Semua pelayan pelepasan harus sensitif jika ada pelanggaran otoritas. Karena kita ngomongin otoritas terus. Jadi di murid-murid saya ajarin, ini pengajaran 2 nih, otoritas sangat penting. Contohnya otoritas itu apa? Supaya jelas, pakai contoh ya. Yesus memuji
pengertian perwira Romawi tentang otoritas dan relasi otoritas di Matius 8 ayat 8 sampai 10. Perwira Romawi ini sangat mengerti konsep otoritas. Padahal dia bukan orang Israel. Dia mengerti bahwa dia juga di bawah otoritas atasannya, ya kan? Nah, dia mengerti dia punya otoritas bawahannya prajurit-prajurit yang di bawah dia. Nah, dia juga mengerti bahwa Yesus punya otoritas untuk menyembuhkan hambanya yang sakit, walaupun dari jauh. Jadi si perwira Romawi ini sangat mengerti tentang otoritas. Nah, saya ngomong sedikit tentang otoritas. Jadi dari otoritas semuanya dari Tuhan, ya. Dan Tuhan memberikan otoritas ke manusia-manusia ciptaannya dan memberikan kehendak bebas ke mereka, free will. Jadi ada dua bagian, saya kategorikan sebagai berikut. Otoritas umum semua manusia di bumi. Ya, saya kasih asterisk itu. Saya ngerti kata asterisknya kenapa saya pakai. Otoritas ini ada walaupun manusia melakukan sadar atau tidak sadar. Oke, ya. Nanti saya jelaskan. Dua, otoritas orang percaya dalam Yesus Kristus. Itu kita, ya. Itu ada dua bagian. Nah, otoritas umum manusia, semua manusia nih. Itu apa aja? Satu, manusia punya kekuasaan di atas bumi dan binatang-binatang, ya kan? Itu umum, ada semua kejadian segini, Mazmur, sebagainya. Otoritas sekuler, termasuk polisi, CEO, organisasi biarpun bukan Kristen lahir baru, dia tetap punya otoritas. Benar ya? Roma 13:1, Yohanes 19:11. Otoritas untuk orang di bawah tanggung jawab, contohnya orang tua ke anak di bawah umur, 12-13 biasanya. Matius 15:21-28. Juga bisa bisa baik atau buruk. Kalau anaknya itu dikuepangin ke dewa-dewi, ya itu kurang baik, ya kan? Dan sebagainya. Itu otoritas ke orang umum, manusia umum, bukan hanya orang Kristen. Otoritas untuk semua yang dimiliki kuasa itu diberikan, contohnya tanah, rumah, mobil, itu juga semua orang juga dikasih. Bisa tempat itu dibikinin pesugihan, nah itu kan tidak baik ya contohnya, dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang Kristen atau non-Kristen. Dan juga ada otoritas umum untuk memberkati dan mengutuk dengan kata-kata atau perbuatan. Ada orang yang bukan Kristen, tapi dia membantu orang kalau ada yang tsunami, orang Australia datang ke sana, dia bukan Kristen, itu juga memberkati. Dia punya otoritas untuk memberkati. Tapi orang percaya dalam Kristus, otoritasnya lebih tinggi di dunia roh. Satu, otoritas untuk melakukan semua pekerjaan-pekerjaan Yesus. Dalam nama Yesus loh. Yohanes 14:12. Benar kan? Luar biasa. Semua pekerjaan Yesus, kita punya otoritas. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, kata Yesus. Yang belum ditulis di situ. Luar biasa ya. Dan juga apalagi? Otoritas rohani yang dipunyai orang Kristen yang lahir baru itu atau di New Covenant untuk apa? Satu, menjadi perwakilan Tuhan di bumi. Jadi kalau saya lawan demons itu biasanya saya bilang gini, demons mau bilang kan, Tri, kamu hidungnya besar gitu lah, bisa ngolok-ngolok dia kan, ngolok gitu. Saya bilang gini, saya cuma pengacara ya, barrister saya di sini. Itu Tuhannya duduk di hakim tuh. Ini yang jaga saya di sini di belakang, prajurit-prajuritnya, malaikat. Saya cuma mewakili Yesus. Dalam nama Yesus, kamu trespassing di orang kepunyaan Tuhan, putra putri Bapa tercinta. Dalam nama Yesus kamu, siapa namamu? Gitu dan sebagainya ya. Jadi saya bilang, peperanganmu bukan sama hidung saya atau saya orang berdosa, saya apa? Bukan. Perlawananmu sama Yesus. Saya cuma prajuritnya Yesus atau barristernya Yesus. Jadi saya perwakilan Tuhan di bumi, kita semua juga. Dua, kita punya otoritas untuk melakukan tugas-tugas atau misi-misi panggilan spesifik yang Tuhan berikan. Ada amanat agung, ada panggilan spesifik tiap orang lain-lain ya. Dari Tuhan. Saya jelaskan di slide berikut ini. Oke, jadi ada 6 langkah transfer otoritas ke orang Kristen lahir baru. Ya, jadi semua otoritas Bapa itu diberikan ke Yesus. Waktu Yesus wafat, meninggal terus bangkit ya, dikasih ke Yesus dan dari Yesus dikasih ke orang Kristen lahir baru. Jadi kira-kira begitu prosesnya ya. Langkah pertama jadi apa? Saya summarize saja ya, mungkin udah pada ngerti. Maaf ya. Langkah pertama, Bapa memberikan semua otoritas, kuasa, power ke Yesus. Yaitu di Matius 28 ayat 18. Kepada Yesus nih ya, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Filipi 2:9-11, itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk-lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi semua otoritas Bapa diberikan ke Yesus setelah dia bangkit dari mati. Nah,
Langkah kedua, manusia yang belum jadi Kristen bertobat, lahir baru dalam Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 bilang, jawab Petrus kepada mereka yang belum bertobat, belum jadi Kristen, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak-banyaknya akan dipanggil oleh Tuhan kita. Ya, manusia bertobat, itu langkah kedua. Ya, pertama Bapa kasih ke Yesus otoritas semua. Kedua, orang lahir baru. Ketiga, langkah ketiga, manusia yang lahir baru menjadi murid-murid Yesus dengan tetap, gimana caranya? Dengan tetap berada dalam firman-Nya. Kan orang pada tanya, gimana jadi murid Yesus? Dengan tetap berada dalam firman-Nya. Di mana itu, Pak Tri? Di Yohanes 8:31. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya ya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku, ya kan? Nah, orang lahir baru, gimana cara jadi murid Yesus? Kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan jadi murid-Ku. Yohanes 8:31 ya, itu langkah ketiga. Begitu jadi murid, Yesus memerintahkan, kita sudah jadi murid ya, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk meniru dan mengikuti Dia. Jadi Yohanes 14:12 Yesus bilang, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Ya, murid-muridnya dikasih akan melakukan semua itu, pelepasan, penyembuhan, semua kuasa itu otoritas kerajaan surga. Ya, 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus, kata Paulus. 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak Kristus. Ya, jadi kita ikuti jejak Kristus sebagai muridnya. Itu langkah keempat. Sudah jadi murid, ikutin Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sama. Preach, heal, deliver. Baju saya makanya tulisannya PhD ya. Preach, heal, deliver, bukan dokter filosofi. Preach, heal, deliver. PhD-nya. Oke. Ini yang umatnya yang bikinin, bukan saya. Oke, langkah keempat bersambung. Dan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk meniru dan mengikuti Dia, apalagi Yesus melakukan PhD semua ya. Memberitakan Injil harus. Kita orang Kristen lahir baru harus memberitakan Injil dalam nama Yesus. Apalagi selain memberitakan Injil, harus menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Tumpang tangan dalam nama Yesus, sembuhkan. Sama mengusir roh jahat. Jadi PhD ya. PhD harus dilakukan. Preach, heal, deliver. Karena Yesus melakukan tiga semua itu. Yesus bisa memanggil pasukan malaikat surgawi Tuhan untuk membantu Dia. Kita juga bisa. Ini contoh lain ya. Otoritas. Jadi PhD. Preach, heal, deliver. Ya, bajunya di sini. Preach, heal, deliver. Nah, itu Yesus memerintahkan kita untuk murid-muridnya untuk meniru dan mengikuti Dia. Nah, langkah kelima. Yesus memberikan semua otoritasnya ke murid-muridnya. Wah, ini nih. Semua dikasih ke murid-muridnya. Sebelum kita lahir baru, kita hanya mempunyai otoritas umum manusia. Yang tadi saya bilang ya. Otoritas umum semua manusia. Tapi ketika lahir baru, Yesus transfer otoritasnya ke murid-muridnya. Otoritas ini kita lakukan dalam nama dan kuasa otoritas Yesus. Jadi kalau kita ngomong dalam nama Yesus, itu bukan cuma ngomong doa aja, bukan. Tapi dengan seluruh otoritas Yesus. Dan saya sebagai prajurit dan barrister kerajaan surga, saya punya otoritas. Dan sebagainya. Nah, demon ketakutan kalau dia tahu kita punya otoritas, karena kita nggak mewakili kita, ya. Dengan perkataan dan perbuatan, termasuk penginjilan, penyembuhan dan pelepasan mukjizat lainnya, kita punya otoritas Yesus. Diberi semua ke kita. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi saya ada kata-kata begini kadang-kadang ke murid-murid saya bilang, you must know your authority. The demons know when you don't know that you don't know your authority, you know, gitu ya. Jadi you need to know gitu loh. Kalau enggak, dia juga tahu kalau Anda nggak tahu. Jadi you need to know your authority. Mereka ketakutan kalau tahu. Plan pelepasannya memerintahkan ke demons, aku perintahkan kamu untuk pergi dalam nama Yesus, itu sama dengan aku perintahkan kamu untuk pergi dengan kuasa atau otoritas yang Yesus telah berikan kepada saya. Wah, ketakutan mereka. Analoginya polisi ya, otoritas polisi. Mamanya kalau saya kan badannya nggak terlalu besar, berarti Benny tahu ya. Tinggal di pos kalau orang gede-gede, orang ini ya, orang bulenya gede-gede. Nah, kalau saya badannya kecil pun pakai baju polisi Western Australia,
nyetop truk gede gini, ya bawa senter lah ya, bawa senter mestinya. Stop truk, stop dia. Karena apa? Karena saya pakai baju polisi Western Australia. Biarpun badan saya kecil. Kalau ada teman saya orang bule gede, nggak pakai baju polisi, dia suruh truk itu stop, ketabrak dia. Karena tidak ada otoritas. Jadi otoritas itu analoginya semacam itu. Saya nggak mewakili diri saya sendiri, saya mewakili Tuhan Yesus. Kalau melayani. Oke. Langkah berikutnya. Terus setelah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk go, pergi, menggunakan otoritas mereka. Gunakan. Ada orang yang punya otoritas, ya udah aku nggak usah pakai deh. Kalau saya nggak diganggu, saya nggak mengganggu demons, Pak Tri, saya juga nggak diganggu. Loh, kamu dikasih otoritas kok. Mereka asal kamu nggak keluar dari otoritasmu nggak bakal diganggu. Jadi Yesus bilang di Markus 16 amanat agung ya 15-18, lalu berkatalah Yesus kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, yaitu protection ya. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Itu otoritas, go and do it. Anda yang bilang sama saya, Pastor Ken Fish bilang sama saya, authority grows with use. Saya ulangi ya bahasa Inggris ya, maaf ya. Authority grows with use. Dengan kita pakai otoritas kita, dia grow otoritinya karena kita memakai terus. Dan Tuhan kan gitu sistemnya di Kingdom of God. Kamu tak kasih kecil dulu, Tri. Ini yang ini dimana gampang. Kalau kamu bisa ngeluarin sembuhin, tak kasih lebih besar, gitu. Ya kan? Dia kan gitu. Sampai kita bisa menunjukkan bahwa kita setia di misi dia. Oke, kalau di pelepasan bagaimana, Pak Setri? Ya, dengan pengorbanan Yesus di salib, dia telah mengalahkan secara totalitas dan melucuti roh-roh jahat. Jadi saya skip aja ya. Mungkin semua pada tahu ya ini ya. Kolose 2:13-15. Pokoknya semua dilucuti karena disalib ya. Jadi si roh-roh jahat sudah dilucuti, tinggal di action aja. Kalau nggak di action nggak keluar, diusir. Mereka menjadi tontonan umum atas kemenangan Yesus. Kata-kata perang, kata-kata kemenangan peperangan itu semua karena kita peperangan rohani. Ya, saya skip aja ini, maaf ya. Melucuti sama si Paulus juga ngomong di Efesus 6:12. Perjuangan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu itu siapa? Roh-roh setan, musuh. Saya selalu bilang sama umat saya, musuh Anda bukan your mother-in-law, father-in-law, bukan. Musuhnya itu roh-roh di belakangnya. Jadi kita harus mencintai dan mendoakan orang itu, tapi kita resist roh-roh itu dengan doa. Oke, saya skip ya. Ini saya skip aja, sorry dari slide soalnya. Saya langsung aja ke posisi kita. Pokoknya di dalam posisi kita orang Kristen lahir baru, roh jahat itu jauh di bawah kita, ya. Efesus ayat 1. Yesus memberikan kita otoritas macam-macam mengusir roh jahat. Matius 10 ayat 1, Markus 3:14-15 kita dikasih otoritas kuasa untuk mengusir roh jahat. Markus 6 ayat 7, Lukas 9 ayat 1, Lukas 10:19 ya. Tapi nggak usah terlalu senang kita roh-roh takluk pada kita karena senanglah nama kita tertulis di surga. Ya, itu lebih penting. Ya, amin. Banyak orang Kristen zaman sekarang termasuk pastor, pendeta, hamba-hamba Tuhan tidak mengerti dan melaksanakan ini, amat disayangkan karena banyak umat yang desperate dan perlu. Yang datang ke saya itu sampai waitlist-an karena susah. Udah kemana-mana nggak bisa, kasihan juga. Ya. Oke, contoh. Oh ya, contoh ini lucu juga nih. Penggunaan nih dalam penggunaan otoritas di pelepasan ya. Contohnya nih kalau pelayan pelepasannya deliverance minister bilang, "Siapa namamu roh?" Timannya bisa bilang, "Nggak tahu." DM-nya saya bisa bilang, "Bohong. Aku perintahkan kamu dengan otoritas Yesus Kristus. Kamu harus bilang, siapa namamu?" Timannya akan jawab, "Oke, aku Mamon. Jangan usir aku suka di sini. Jangan usir gitu. Jadi kita harus pakai kuasa kita. Ya, jadi itu contohnya penggunaannya. Di luar otoritas di dalam Yesus, kita nggak punya kuasa sama sekali. Ini saya selalu bilang, hati-hati. Jadi contohnya anak-anak Skewa ya, anak-anak Skewa mungkin tahu ceritanya ya, Kisah Para Rasul 19. Jadi saya nggak ceritain lagi. Di luar otoritas Yesus, kita tidak bisa patahkan kutuk, ikatan batin tidak sah, hancurkan benteng-benteng, nggak bisa semua. 2 Korintus 10:4 sama 5, nggak bisa. Jadi best practice ialah apa? Ingat, ke demons kita datang pada otoritas Yesus, bukan otoritas kita. Demons akan mencoba mengolok-olok kita supaya kita man to man, mano to mano. Jangan mau. Ini adalah Yesus, saya mewakili Yesus. Ini akan melemahkan demons. Biarpun dia ejek kita, nantang kita harus balas dengan Yesus dan kuasa salibnya. Bukan saya di sini, tapi Yesus. Ini ada satu poin penting sekali. Ada umat saya
Sebaliknya jangan jadi sombong, contohnya, hei setan, aku lebih kuat dari kamu, hayo, ini perang sama aku. Jangan. Kalau begitu udah pasti kalah. Ya. Ada orang umat saya yang sama gerejanya di Surabaya doain roh-roh di udara di atas Nias. Nah, saya bilang, jangan dilakukan itu, bahaya. Kenapa? Itu kalau Anda gubernur Nias, boleh. Anda bukan gubernur Nias, Anda di Surabaya, don't do it. Nah, mereka ngerti, oh udah kebiasaan ini Pak Tri, pastor Tri, udah kebiasaan. Jangan don't do it. Kita doanya itu ke Tuhan. Doakan orang-orang Nias, ke Tuhan aja. Ukraina, doakan ke Tuhan untuk orang-orang Ukraina. Nggak usah lawan roh-roh di udara di atas Ukraina, nggak usah. Kita nggak punya otoritas. Kalau di atas Indonesia gimana Pak Tri? Loh, kalau kita presiden Indonesia, orang Kristen lahir baru boleh, gitu kan? Atau gereja yang punya domisili di momennya Jakarta Tengah, mau gimana? Bisa punya otoritas itu pendetanya atau grupnya. Cuma kalau nggak ada otoritas, jangan itu. Jadi kita sebagai pelayan lepasan harus ngerti otoritas kita. Kalau manusia itu datang ke kita mau dilayani, kita punya otoritas untuk melayani. Ya, kira-kira begitu. Saya kasih singkat aja ya. Ini saya skip aja. Karena ini dari slides. Oke. Ya, saya skip aja nih, maaf ya. Oke, bisakah orang Kristen lahir baru didemonisasi? Nah, ini pertanyaan yang kontroversial, jadi saya finish with this one sebelum question and answer. Jawabannya iya, bisa. Kenapa? Karena manusia dibagi 3. 1 Tesalonika 5:23. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita dibagi roh, jiwa, dan tubuh. Referensi lain saya kasih di situ ya, Matius 26, Lukas 1, 4, 6, 4, 7. Saya gambar aja ya, saya suka pakai diagram. Jadi manusia dibagi 3, roh, tubuh atau badan, dan jiwa. Ya. Kadang-kadang kalau ada trauma, itu jiwanya bisa ada kepingan jiwa 1 waktu bayi, 5 tahun, sebagainya. Ya. Apalagi yang pernah dilecehkan seksual, sebagainya, kepingan jiwa 3, dan sebagainya. Nah, itu cara nyembuhnya lain, advance ya, cara nyembuhnya dengan kuasa Roh Kudus, kepelukan Yesus. Saya nggak terangkan di sini. Cuma waktu kita lahir baru, roh kita, Yesus kan bilang ke Nikodemus, daging lahir dari daging, tapi roh lahir dari roh. Jadi roh kita lahir baru, dirubah dan diisi dengan Roh Kudus baru, dan setelah lahir baru, demons tidak bisa tinggal di sini. Di roh kita nggak ada, ya. Tapi di tubuh dan jiwa masih bisa. Setelah lahir baru pun demons di tubuh dan jiwa masih bisa. Di mana? Di belakang apa? Benteng-benteng. Benteng-benteng itu apa? Kubu-kubu. Mungkin pernah pesugihan 3 generasi lalu. Itu belum selesai, mesti dipotong dengan darah Yesus. Kita mesti action dengan darah Yesus seperti tadi pembaptisan Ibu Linda tadi di umur 6 tahun dan sebagainya ya. Dan juga dosa-dosa sebagainya. Dan juga kepingan jiwa, di belakang kepingan jiwa bisa sembunyi. Dukun atau bante atau kepingan jiwa pribadi. Makanya itu harus disembuhkan dulu dengan kuasa Roh Kudus, kepelukan Yesus. Kira-kira begitu. Maka itu ada pendeta yang bisa luar biasa urapannya dari Roh Kudus, tapi setelah besar baru kelihatan wah ternyata ada pelecehan sebagainya. Itu sayang sebetulnya. Karena si setan itu sabar ya, dia sabar, dia tunggu sampai gede gerejanya baru disikat. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, saya sendiri check up ke dokter gigi ya, mungkin sekali dua tahun kalau sudah check up aja supaya make sure dosa, kita kan manusia berdosa ya, tiap hari berdosa. Siapa yang belum diampuni, siapa kepahitan, ya ampuni supaya tidak ada tubuh dan jiwa kita yang something yang tersembunyi ya. Tapi roh kita tetap Roh Kudus bisa bekerja di roh kita. Sorry rada cepat ngomongnya karena ini pengerjaan Yesus itu pola urutnya ialah preach ya, penginjilan, penyelamatan dari neraka, preach the gospel, penyembuhan batin, pelepasan dari belenggu si jahat, yaitu di Yesaya 61 ayat 1. Preach the gospel, menyampaikan kabar baik, menyembuhkan orang-orang remuk hati, inner healing, baru pembebasan dari orang tawanan, dari release from the demonic ya. Jadi 1, 2, 3. Biasa urutannya begitu. Juga di Lukas 4:18 Yesus menggunakan Yesaya 61 yang sama juga ya. 1, preach the gospel, menyampaikan kabar baik, Injil. 2, menyembuhkan hati-hati orang remuk. 3, membebaskan orang-orang tawanan ya. Itu salah satu otoritas kita sebagai pengikut Kristus di kerajaan surga yang luar biasa ini. Oke, saya kira-kira begitu. Nah, ini saya skip aja ya orang-orang Alkitab yang didemonisasi ya. Ananias, Safira dan sebagainya. Petrus, Paulus ya. Mungkin bisa baca sendiri nanti. Oke,
Saya buka ke sesi tanya jawab aja, Brother Benny. Oke, waduh. Nih